Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar peluang kejadian majemuk, yaitu ada saling bebas dan saling lepas. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu membedakan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk saling bebas dan saling lepas. Sekarang nih, apa sih peluang kejadian majemuk itu? Peluang kejadian majemuk itu merujuk pada peluang terjadinya dua atau lebih kejadian sekaligus dalam suatu percobaan. Dalam statistika dan teori probabilitas, kejadian majemuk dapat dibagi menjadi dua, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Nah, sekarang nih, apa sih perbedaan antara kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas? Nah, kita akan bahas pada hari ini. Di sini ada contoh kejadian saling lepas. Contohnya ya, kejadian saling lepas itu bila kita melempar sebuah dadu, kita tidak mungkin memperoleh bilangan ganjil dan bilangan genap sekaligus dalam suatu perlemparan dadu tersebut. Nah, contoh gambarnya itu yang tadi Ibu jelaskan itu kayak ini ya, pada slide ini, yaitu kita tidak bisa melemparkan sebuah dadu itu untuk memperoleh bilangan ganjil dan bilangan genap secara sekaligus. Sekarang nih, kejadian munculnya bilangan ganjil dan munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu itu merupakan dua kejadian yang saling lepas. Contohnya ya, kejadian yang saling lepas itu pelemparan sebuah dadu, yaitu munculnya bilangan ganjil dan kejadian munculnya bilangan genap. Nah, ini apa sih peluang kejadian majemuk saling lepas itu? Peluang kejadian majemuk saling lepas artinya dua kejadian atau lebih itu tidak memiliki persekutuan atau irisan. Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berbeda pada semesta. Semesta itu kita lambangkan S dan dikatakan saling lepas jika irisan A dan B itu sama dengan di sini ada rumus peluang kejadian majemuk saling lepas. Di sini ada rumus peluang kejadian majemuk saling lepas. Nah, untuk keterangannya sendiri itu P A union B itu yaitu peluang kejadian majemuk saling lepasnya, PA yaitu peluang kejadian A-nya, dan PB itu peluang kejadian B, dan NA itu yaitu jumlah kejadian NA, dan NB itu yaitu jumlah kejadian dari si B-nya itu sendiri. Nah, sekarang nih ya, Ibu punya soal. Tentukan peluang munculnya dadu berjumlah 4 atau berjumlah 5 dari pelemparan dua buah dadu. Nah, penyelesaiannya itu kita harus mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu nih. Yang pertama, apa sih identifikasi permasalahannya? Yang pertama, yaitu terdapat kata hubung atau di dua kejadian yang sedang terjadi. Yang kedua, tidak memiliki irisan. Yang ketiga, dapat disimpulkan merupakan kejadian majemuk saling lepas. Nah, untuk penyelesaiannya tadi itu apa? A yaitu kejadian munculnya dadu berjumlah 4, yaitu berarti NA-nya ada 4, dan NB-nya yaitu kejadian munculnya dadu berjumlah 5, berarti NB-nya itu ada 5. Nah, S-nya, ruang sampelnya pelemparan dua buah dadu, yaitu NS sama dengan 36. Nah, tadi kan udah tahu rumusnya itu apa di slide sebelumnya. Itu berarti PA union B sama dengan PA plus PB sama dengan NA per NS dijumlahkan dengan NB per NS. Nah, lalu kita masukkan nih, tadi NA-nya yaitu 4, terus S-nya ada 36. Kita jumlahkan dengan NB 5 per 36. Nah, berarti hasilnya yaitu 9
per 36 sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita beralih ke submateri yang selanjutnya, yaitu kejadian majemuk saling bebas. Ini contoh kejadian majemuk saling bebas. Nih, bila kita melempar dua buah dadu secara bersamaan, maka kejadian munculnya bilangan 1 pada dadu pertama dan kejadian munculnya bilangan 6 merupakan dua kejadian saling bebas. Ini ya, kayak yang di slide PPT-nya. Nah, kejadian 1 terjadi tidak mempengaruhi kejadian 2. Kejadian satunya kan itu berjumlah 1 dan kejadian 2-nya itu yaitu berjumlah 6 dan keduanya itu tidak saling mempengaruhi. Apa sih peluang kejadian majemuk saling bebas itu? Peluang kejadian majemuk saling bebas merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsung secara independen. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B dan sebaliknya, tidak saling berpengaruh antara keduanya. Sekarang nih, apa rumus dari peluang kejadian majemuk saling bebas? Nah, rumusnya yaitu PA dikalikan dengan PB. Kayak tadi itu ya, kalau rumus yang kejadian saling lepas itu kan dijumlahkan. Nah, sedangkan pada kejadian saling bebas kita kalikan antara peluang A dan peluang B-nya. Nah, ini ya ada keterangannya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang Ibu punya soal tentang peluang kejadian saling bebas, yaitu sebuah koin dan sebuah dadu dilemparkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka pada koin dan bilangan prima pada dadu. Penyelesaiannya, kita kayak tadi, caranya itu kita harus mengidentifikasi permasalahan dari soal tersebut ya. Di sini ada 4 identifikasi permasalahannya. Yang pertama ada terdapat kata hubung dan di dua kejadian yang sedang terjadi. Yang kedua tidak memiliki irisan. Yang ketiga kejadian 1 tidak mempengaruhi kejadian 2. Yang keempat dapat disimpulkan merupakan kejadian majemuk yang saling bebas. Nah, ini kita kan tadi udah mengidentifikasi apa aja nih permasalahannya. Nah, selanjutnya A itu kejadian munculnya angka pada koin. NA-nya berarti 1. Yang B, kejadian munculnya dadu bilangan prima. NB-nya berarti ada 3. S1-nya yaitu ruang sampel pelemparan satu buah koin atau NS1-nya ada 2. Yang S2 nih, ruang sampel pelemparan satu buah dadu, NS-nya atau NS2 ada 6. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi, berarti antara NA per NS tadi kan 1/2 dikalikan dengan NB per NS2 yaitu 3/6, hasilnya 3/12, dan kalau kita sederhanakan hasilnya yaitu 1/4. Oke, sekian pemaparan materi dari Ibu. Terima kasih dan jangan lupa untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.